Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mulia Ayundita dari SMP Negeri 1 Somagede. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Batu Raden. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat damai. Raja kerajaan tersebut sangatlah baik. Dia memiliki seorang putri yang sangat cantik dan begitu dicintainya. Selain itu, raja juga memiliki kuda-kuda besar yang ia perintahkan kepada abdinya bernama Suta untuk dirawatnya secara intensif. Suta adalah seorang abdi yang baik. Tugasnya adalah untuk menjaga kuda raja, merawat kuda raja, memberi makan kuda, dan membersihkan kandang kuda. Selain dikenal sebagai sosok pekerja keras dan jujur, Suta juga dikenal karena memiliki ketampanan yang luar biasa. Selama bekerja di Kadipaten Kutaliman, Suta tidak pernah membuat kesalahan loh. Oleh karena itu, raja pun menghargai Suta. Pada suatu hari, Suta sedang berjalan-jalan setelah melakukan tugas-tugasnya untuk beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Hari itu, udara sangat cerah, burung-burung berkicau dengan riangnya. Suta berjalan-jalan mengelilingi area Kadipaten Kutaliman. Tiba-tiba, setelah melewati sebuah pohon mangga, Suta mendengar seorang teriakan perempuan minta tolong. "Tolong! Tolong!" Suta segera bergegas mencari sumber teriakan perempuan tersebut. Suta berusaha mencari ke sana kemari dan akhirnya ia pun menemukan seorang gadis di sana. Setelah menengok ke arah pohon mangga, terkejutlah Suta karena ada seekor ular yang sangat besar hendak memakan perempuan tersebut. Perempuan tersebut sudah tampak pucat pasi dililit oleh ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Suta segera meraih pedangnya dan langsung menyerang ular tersebut. Terjadilah pertempuran antara Suta dan seekor ular yang sangat besar itu. Berkali-kali Suta menghindari serangan ular tersebut. Suta sebenarnya bukanlah seorang ahli pedang, namun karena kegigihannya untuk menolong perempuan tersebut, akhirnya Suta bisa menebas kepala ular tersebut. Dan perempuan yang ingin dimangsa oleh ular tersebut jatuh pingsan tak sadarkan diri. Segera seorang inang pengasuh membawa perempuan tersebut ke sisi pendopo. Kemudian terkejutlah Suta karena melihat perempuan tersebut yang ternyata adalah putri Adipati Kutaliman. Ya, walaupun Suta sudah lama tinggal di Kadipaten Kutaliman, namun baru kali ini ia melihat putri Kadipaten Kutaliman secara langsung, yang terkenal karena kecantikannya. Setelah putri Kadipaten Kutaliman bangun, inang pengasuh kemudian memberitahu kepada putri Kadipaten Kutaliman bahwa ia telah ditolong oleh seorang perawat kuda yang bernama Suta. Kemudian putri Adipati Kutaliman segera berterima kasih kepada Suta. "Terima kasih Suta, kau telah menolongku," kata sang putri. "Tidak apa-apa putri, ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai abdi ayahmu untuk menolongmu," jawab Suta. Nah, saat keduanya bertatapan inilah timbul rasa suka di hati mereka berdua.
Sejak saat itu, mereka menjadi akrab dan sering bertemu. Adipati Kutaliman yang mengetahui persahabatan antara putrinya dengan Suta pun tidak mempermasalahkannya. Setelah sekian lama Suta bersahabat dengan sang putri, dia sudah tidak tahan lagi menahan rasa cintanya kepada sang putri. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melamar sang putri di hadapan ayahandanya, yaitu Adipati Kadipaten Kutaliman. Kendati ia sadar dirinya hanyalah seorang pembantu. Terang saja keberanian Suta melamar putri Kadipaten Kutaliman membuat Adipati Kadipaten Kutaliman marah. Jika harus menikah, tentu saja Kadipaten marah karena mereka berdua sudah berbeda status sosial. Lancang kamu Suta, berani-beraninya kamu melamar putri saya. Siapa kamu? Kurang ajar sekali kamu ya, betul-betul tidak tahu malu. Kamu sadar Suta, kamu itu seorang pembantu, rakyat biasa. Kamu tahu aku ini siapa? Adipatimu Suta. Pengawal, tangkap Suta. Masukkan ke penjara bawah tanah karena telah menghina adipatinya. Karena merasa dirinya telah dihina oleh Suta, maka Adipati segera menyuruh pengawalnya untuk memasukkan Suta ke dalam penjara bawah tanah tanpa diberi makanan. Sebenarnya Suta dan putri sama-sama saling mencintai, tapi karena perbedaan status sosial keduanya lah yang membuat putri raja dan sang Suta tidak dapat bersatu. Hukuman ayahandanya membuat putri bersedih hati. Akhirnya putri memutuskan untuk membebaskan Suta dari penjara bawah tanah dan lari dari kadipaten untuk hidup dengan pria yang ia cintainya. Sebuah rencana dilaksanakan pada suatu malam. Putri menyuruh pembantu kepercayaannya untuk membebaskan sang Suta. Sementara ia sendiri mengganti pakaiannya menjadi pakaian rakyat jelata dan pergi ke salah satu sisi kadipaten. Kemudian pembantu kepercayaan sang putri segera turun ke penjara bawah tanah untuk membebaskan sang Suta. Pembantu kepercayaan sang putri membawa makanan yang diberi obat tidur. Kemudian pembantu kepercayaan sang putri memberikan makanan tersebut kepada pengawal yang berjaga di sana. Setelah memakan makanan dari pembantu sang putri, para pengawal kemudian langsung pingsan tak sadarkan diri. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan baik oleh sang putri untuk membebaskan Suta menemui putri Adipati Kutaliman di salah satu sisi kadipaten. Setelah sampai di sisi kadipaten Kutaliman, kemudian putri dan sang Suta segera naik kuda untuk pergi keluar dari Kadipaten Kutaliman menuju ke arah lereng Gunung Slamet. Putri dan sang Suta kemudian berhenti di dekat sungai. Mereka berdua sangat menyukai tempat tersebut karena tempat tersebut berhawa sejuk, pemandangan yang asri, dan sangat indah. Kemudian sang putri dan Suta memutuskan untuk menikah di sana dan membangun rumah tangga di sana. Nah, tempat
di mana sang putri dan Suta berkeluarga itulah dinamakan Baturaden, yang artinya Batur itu pembantu dan sementara Raden ialah bangsawan. Nah, Baturaden sekarang adalah salah satu andalan pariwisata masyarakat Banyumas. Begitu ceritanya teman-teman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.